Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Mus Black Arrow. Gila bro, gede ikannya bro. Inilah anak-anak dan yang dari kol ini anak yang kita simpan di kolam situ. Yang di situ ya? Di situ dengan yang di sana tuh. Ini anak yang di sini kita Ya. ambil berapa ekor, kita simpan dengan bibit lagi. Gede bro ya. Ini yang spesial lah. Spesial ya. Ikan andalan di salah satu ikan andalan. Farm di sini lah ya. Farm di sini. Wah merah nih bro. Wih. Yang awalnya tadi itu dari ikan indukan tua. Iya. Nah ini anaknya Nah nih nih bro. Wih. Nah. Ini kalau dari di sini panen paling sedikit 3 ekor indukan bawah. Indukan yang bawah ya. Kalau yang di sebelah biasa 4. Ini umur yang 3 tahun. 3 tahunan ya. 3 tahun panen perdana juga 2 ekor. 2 ekor bawah. 2 indukan yang bawah ya. Berapa ekor main tadi om? 2 indukan 20 lebih dengan 30. Panen semua apa panen ini om? Ini panen anak salam 47. Ketiga ini ya, tua lah om ya. Tua. 3 benang bro. Kedua ketiga. Generasi ketiga nih. Ketiga ini ya. Berarti tadi yang pertemuan di sana itu kedua ya. Itu yang kelima. Kelima. Generasi kelima. Generasi kelima. Generasi kelima ini yang ketiga ya. Ya. Ini yang ketiga. Sudah 2 kali panen. Perdana juga ya panennya ya. Perdana panen umur 2 tahun 8 bulan. 28 bulan. Nah kalau untuk pakan sendiri ini om, apakah harus kodok? Gimana nih? Beda. Beda-beda ya. Jadi menunya itu enggak satu menu ya. Enggak. Mungkin berapa hari ke depan nanti udang misalnya om ya. Ikan. Ikan. Betul. Sama ini apa? Belut ya. Belut juga bagus. Kecoa juga bagus, lebih bagus kecoa. Tapi kecoa Ya beku ya. Ya kecoa beku. inilah ikan asal dari semua kolam. Bro. Ini Wih. asal dari ikan semua kolam. Gede bro. Nah. Wih. Segini panjangnya bro. Ini ikan tua. Ikan tua juga. Ini ikan tua pertama kali Tera. Oh, ini yang udah 20 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. 20 tahun lebih nih umur ikannya. Jadi anak-anak ikan ini Iya. kita dapat simpan. Generasi lah F1, F2, F3, Ya, F4 ya. iya. Nah, besar bro. Segini panjangnya bro. Wih, nah. Ini, Wih, ini asal mulanya Kolam. kolam pertama kali ya. ikan pertama kali. Iya. Jadi kenapa Om John belum kasih ini makan? Dikarenakan besok ini kolam ini akan dikuras airnya kan. Mau kita Cuci kolamnya. cuci. Biar Di bagus. habis. Ya, biasanya setelah pencucian kolam, buang lumpur apa segala, bahkan nggak nyampe 1 minggu sudah ada yang bawa ikannya, Ya, ya kan? Betul Om? paling lama lah sebulan lah. Ya, kualitas air juga harus diperhatikan, pakannya apalagi itu Om. Kan Nah, jadi kita memberi
sesuatu yang lebih dengan dia, dia pasti akan memberikan lebih lagi daripada itu. Istilahnya Ya. ini rumah lah. Iya, ini rumahnya. Ini rumah ikan, ya kita jaga. Ya, begini kok. Jaga lah ya. Kita. Bro, lihat bro. Tuh. Wih. Bro. Mana. Wih. Bro. Datang bro. Kita umpan sampai umpan kena apa? Kena umpan. Bisa satu ikan keluar juga oke. Ini ikan muda, umur 4 tahun. Iya. Udah, ini pasca panen juga nih. Jadi habis panen, habis dicuci, Iya. habis panen cuci. Bubuk ya bro. Bubuk ya. Oke ya, kita sudah di part kedua ini kita pengen lihat untuk pengambilan air untuk semua kolam ini, ada berapa puluh kolam ini. Nah, sumber airnya dari mana, di Kapuas, sirkulasi airnya seperti apa, ikuti terus. Nah, kita lihat seperti apa, kita tanya langsung dengan Om John untuk pengambilan airnya dari Sungai Kapuas, sirkulasinya seperti apa, kita tanya langsung sama Om Johnnya. Oke, stay tune terus buat teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, stay tune terus. Nah, kembali lagi dengan Om John. Nah, sekarang kita pengen lihat untuk pengambilan airnya untuk berapa puluh kolam ini, sirkulasi airnya, ini betul dari Sungai Kapuas dulu. Nah, ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya nih Sungai Kapuas. Nah, untuk pengambilan airnya ini ya. Nah ya. Jadi ambil airnya dari sini Om. Itu mesin. Nah mesin airnya kita nggak bisa ke situ karena kan airnya masih banjir. Bisa ya, Om, lewat ya? nih. Mau. Ada semen kan tahu kita lewat. Oh nggak apa-apa Om. Kalau ke sana Bisa, ayo. bisa ya. Yuk langsung aja lah. Biar teman-teman tahu sekali lah seperti apa ya. Ini karena lagi banjir aja ini. Ini habis banjir. Ini jalannya pelan-pelan ya. Oi Bur. Suna. Sini dalam oi. Lihat bro. Ini ojolnya langsung turun nih ya. Luar biasa sekali buat teman-teman ya. Biar bisa tahu. Nah, inilah suka duka orang-orang yang pernah perjuangan orang yang udah kolam yang ada di kolam arwana. Teman saya ini sendiri aja lihat ya. Kolamnya itu puluhan. Produksinya satu bulan itu 5 sampai 6 indukan. Satu bulan 5 sampai 6 indukan. Jadi satu bulan penghasilan dari anakannya itu kurang lebih di atas 100 ekor lebih ya. Nah, masih beliau sendiri masih kerja nih bro ya. Karyawannya memang mantap-mantap semua gitu loh. Pas kita kesini udah pada pulang, langsung beliau aja langsung kasih tahu kita. Sorry ya Om John ya ganggu ya. Siap. Ini untuk ilmu semua lah buat teman-teman ya. Oh mesin dinamo ya. Ya, mau ini yang baru dirakit. Baru dirakit juga ya. Ini mesin kita pakai. Ke sini Om. Nah kalau ini ambilnya dari mana nih Ini penampungannya? dari penampung dari sana. Oh di sana. Sekitar 1 Berapa kilo? 1 kilo. Gila bro, 1 kilo ya dari sungai ini kurang lebih 1 kilo penampungnya di sana. Penampung di sana.
kita nggak bisa ke sana. Kan 1 kilo, lumayan juga ya. Jadi ambil dari sini selangnya, tarik langsung ke kolam masing-masing ya. Kolam. Nah, nanti kalau untuk pembuangannya Dari bawah udah ada setelan. oh dari setelan ini ya. Nah, dari setelan bawah nanti tinggal kita main buka-buka. Oh, buka keran semua ya. Keran. Praktis seperti itu ya. Praktis. Jadi otomatis buka masuk tutup otomatis. Oh gitu ya. Untuk perancangannya seperti itu Om ya. Kalau perancangan ya tetap bapak. Bapak lah ya. Tetap bapak. Sayang kita nggak ketemu Pak Haji, tapi ini orang yang betul-betul ya, beliau lebih pengalaman itu, lebih tahu, lebih paham. Ini kan benar. mesin yang pertama. Nah ini mesin ini pakai engkol nih bro, ya kan? pakai engkol. Ini pakai engkol. Ini mesin jadul ini. Mesin jadul nih ya. Tapi udah tidak digunakan lagi. Masih Mesinnya masih hidup. Masih hidup. Cuman sewaktu-waktu apabila yang ini rusak baru menggunakan ini. Ini udah di standby kan lah ya. Takutnya ada apa-apa ya. Jadi kalau misal Gimana Om? yang ini mau operasi, ini tinggal kita rakit. Iya. Jadi 2 mesin yang ini hidup, Iya. yang ini juga bisa hidup. Jadi Iya. semua kolam Langsung langsung Iya. terisi. Cuman dia memang betul-betul satunya keluar, satunya masuk. Jadi perubahan pH pun terjaga. Bukan sedot, udah sisa sedikit baru masuk air baru, Iya. enggak. Terutama ikan yang lagi baru nggak Iya. berani. Kita takut juga pH sok apa ya kan? Karena takut ikan buang. Takut ikan buang juga. Nah, makanya di akuarium juga, di tank juga kita seperti itu Om ya. Ya. Satunya keluar, satunya masuk untuk masukkan ikan akuarium. Air Jadi baru, air air baru, lama. air lama itu stabil ya. Tapi itu tergantung dengan orang lah. Nah, tergantung lagi Orang kan. lah kan. Kalau kita di Cuman- tuduh ini, Ya cuman tuh standar lah rawat ikan. iya. Cuman kalau di kolam beda lagi. Bila lagi ya. Beda lagi. Nah, Akuarium beda, di Iya. dalam kolam juga beda. Apalagi kalau ada ikan yang bawah, iya. ada ikan yang baru-baru, Iya. itu kita nggak bisa main ganti air. Susah juga ya. Susah. Jadi yang jelas kalau yang kolam seperti yang di sini kendalanya cuman pasang. Ini udah 1 bulan ini ya Om. Nah, Banjir kalau ya. udah pasang air sampai ke dalam kolam. Itu kita takut Om ya. Nah, itu Untuk ikannya pisah ke sebelah kolam sih nggak mungkin karena Udah dipagar semua kan? semua. pagar semua. Cuman yang kita takutkan itulah tadi kutu apa segala ya. Ya itulah. Pencegahan itu harus lah ya. Yuk kita. Yuk kita ya. Ini dulunya bak, Bak penampungan juga penampungan. ya. Oh ini bak penampungan pantasan besar ya. cuma udah nggak dipakai lagi. Apalagi banjirnya habis Om ya. Nggak mungkin kan? Bocor. Oh bocor ya. Bocor. Ini temboknya bro, tinggi bro. Nah itu tembok tuh, nah tinggi ya. Memang untuk perancangannya memang betul-betul sudah dipikirkan betul-betul ya, sudah dirancang betul-betul. Kenapa? Jangan sampai kerjanya 2 kali itu loh. Sekali kerja langsung jadi, plek langsung jadi. Jangan sampai 2 kali. Karena pengalaman itu sebelum-sebelumnya udah ada. Begitu buat udah ada pengalamannya. Oke. Pengalaman tuh yang mengajarkan. Iya, ilmu dari kita semuanya. Oke, stay tune, Bro. Terus, bro. Nanti lu, sama kayu sama. Jadi sebelumnya di daerah ini namanya daerah Sawai. Kalau orang Tusibo pasti tahu. Inilah namanya Krakasawai. Inilah Sungai Kapuas yang aslinya, Om ya. Ya. Dia putus di sana, Bro. Ada pintas itu putus. Jadi sungai ini tidak berfungsi lagi. Nah, sebelum dari tahun 90-an inilah yang berfungsi. Ini kurang lebih dari tahun 2000-an ya, Om ya. Sungai ini udah tertutup kan? Nah, kurang lebih. Ya kan? Kurang lebih tahun 2000-an kan? Kurang lebih lah 2000. 2000-an. Kalau 2000 ke atas sudah enggak. Ini kurang lebih tahun 2000-an. Tahun 95, 98, 97 ini masih berfungsi karena area dari mau ke Pontianak orang melalui ini, Bro. Dari sini. Makanya putus di sana ya. Nah, itu mungkin Om Jonnya lagi berendam. Berendam, Om berendam ya. Berendam. Nih, ada yang mancing nih, Om. Gimana dapatnya, Om? Dapat dong. Ikan apa, Om? Ikan nila. Gede-gede ya ikan nila di sini ya. Ini mancing nih. Nah, enak kan?
Rumah di tepi sungai. Mancingnya pun nah, si Om yang mancing nih. Mancing bro. Mancing mania. Mantap. Oh, ini penontonnya nih. Wis. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Kita guys. Mau jadi apa hidup kalau tak mancing guys? Ya, kan? Dari jam berapa mancing Om? Baru turun. Baru turun. Umpannya apa? Umpan lumut. Umpan lumut ya? Nila ya? Iya iya. Oke, thank you Om ya. Siap siap om. Lagi main-main sama Om John nih. Iya. Lanjut lanjut. Oke. Oke ya buat teman-teman semuanya, kita tadi udah lihat-lihat seperti apa sirkulasi air untuk di kolam ini. Semua total kolam ada berapa puluh Om? Ada 15. 15 kolam ya. Itu rata-rata ukurannya sama semua. Hampir sama. Hampir sama, 7, 12. 7 12. Nah, menurut Om John nih, saya mau tanya juga, untuk ideal kolam itu yang bagus itu seperti apa Om? Ukurannya, kita tanya ukuran dulu ya. Kalau untuk ukuran sebenarnya itu tergantung orang yang bikin kolam sih. Iya, Ya, maunya ini ya. Tidak ada patokan yang jelas. Kalau dia mau ukurannya yang seperti contoh 5 12, 5 Ya. 8, 5 Ya. 10 ya tergantung dengan lokasi juga Ya, kolam. lokasi ya. Jadi kita harus juga ngelihat dengan sumber air juga kita harus lihat di mana Iya. posisi kolam yang tepat. Iya, Ya juga kita harus perhitungkan juga dengan struktur tanah. iya. Struktur tanah juga kita harus Tanah lihat. itu yang bagus seperti apa Om? Tanah kalau di sini bilang tanah kelilit ya. Tanah liat kelilit, lah ya. Tanah liat lah. Nah, biasa kalau di Jawa itu untuk orang buat tempayan guci itu Om ya. Betul. Untuk itu, untuk buat apa? Nah, itu bagus. Itu bagus. Nah, ada kalau kayak saya punya saya di kolam, mungkin teman-teman juga pernah ini ya. Pernah saya bahas juga untuk kolam tanah, kalau saya tanah liat tapi bentuknya liat yang putih. Dia dua macam, ada yang kuning, ada yang putih. Dia semakin dalam ke kuning itu semakin putih Om ya. Ya. Itu semakin bagus. Dalam dia makin putih. Nah, ada juga tanah yang tanah liat kuning, begitu dipijak itu berurai kita orang sini apa? Ya. Berhambur, keras. Itu nggak bagus juga. Tuh Om. Betul. Nah, jadi kalau untuk di rawa-rawa, saya rasa untuk kita kapus ini untuk tanah, untuk gestur tanah untuk buat kolam itu bagus. Tapi tidak semua tempat yang bagus Om ya. Bagus. Ada Jadi, juga yang nggak bagus, ada tanah juga gambut. bagus. Kalau Jadi, tanah gambut tuh nggak bisa. Kita Om. harus lihat dulu lah kan. Iya, Harus lihat dulu tempat, iya, lokasi. Jadi yang harus strategis lah dengan strategis ya. yang untuk kolam. Iya. Kalau dia tempatnya bagus, ya mending kita bikin. Iya. Masalah bentuk kolam, ukuran kolam, kedalaman kolam itu Iya. tergantung relatif. Iya. Jadi tidak ada patokan. Ya, apalagi kan ini salah satu kolam Om John ya. Kita nggak ketemu sama Pak Haji, beliau juga lagi nggak ada di rumah. Beliau lebih paham, lebih tahu, senior-seniornya juga udah tahu lah itu. Karena beliau salah satu kolam di sini ya Om ya. Ya, Ada beberapa kolam sih yang tertua. Ini termasuk salah satunya yang tertua juga di Putusibau, bukan Kaposulu ya, di Putusibau ya. Kalau Kaposulu mungkin di daerah Semitau mungkin banyak. banyak lah ya. Tapi kita berbicara yang ada di Putusibau, Kota Putusibau. Ini salah satu kolam-kolam yang tertua juga. Nah, kita pertama kali merintis juga ya. Sampai-sampai dulu saya dengar cerita dari Om John, orang itu nggak percaya di tengah-tengah kota bikin kolam arwana Ya, nggak mungkin panen. Tapi ternyata berkat dengan usaha, kerja keras, mau Berdoa. ikhtiar dan dekat doa lah. ya yang pasti otak-atik dah. Udah di semua lah, yang dari ikan ada musibah, Iya. dari ikan sakit, semua udah kita Udah merasakan rasakan lah ya. dari kita. Jadi Iya. semuanya itu jadikan pengalaman lah. Pengalaman itulah sebagai guru yang paling besar Betul, untuk kita betul. di sini. Apalagi untuk orang-orang yang kolam. Iya. Bahkan dari dua kolam, bayangkan itu, dari dua kolam bisa dapat 13 kolam. Dari satu kolam, Dari satu kolam. Nah, yang panjang tadi ya kan? Oh ya, disekatkan dari kan? satu kolam Bisa menjadi bisa menjadi ya 15. sikit-sikit lah. Iya. Kita dapat uang tabung mungkin dulu kan, Nah, tabung. Sebetulnya ini kalau saya lihat ini masih bisa di belakang ini, dikarenakan harus dibendung. Dong, Masalahnya sungai. nah. Nah. Tapi kalau orang itu mau jual tanah itu juga kita bisa beli kalau mau jual. Sebelah ya. Sebelah tuh ada ya. Di sebelah pagar tuh, Ah, kalau mau dia beli. kita beli. Iya, lebih enak lagi Om ya. Kalau di bak penampung di
sana Iya. itu ada tanah. Itu memang khusus untuk bak penampung. Kalau misal ada tanah lagi kemungkinan Untuk kolam penampung itu luasnya berapa Om? 20. 20 kali Panjang 20, lebarnya 15 kalau nggak salah. 15 itu penampung. Berapa kolam di sana? Dua petak Dua ya. petak. Sayang kita nggak bisa ke sana Om ya. Ya. Tapi karena banjir jauh bro, 1 kilo lumayan juga ya. Jadi tadi udah kita lihat teman-teman, jadi mau apa ya bertanya biasa bang untuk sirkulasi air seperti apa. Nah mungkin di kolam Om John karena di sini kolamnya banyak, kolamnya juga memang sudah betul-betul Di setel. di setel rancangannya dari tanah, dalam tanah itu udah buat selang. Begitu Pipa. air yang pipa ya, pipa-pipa besar, begitu airnya masuk, yang satunya di kolam itu keluar otomatis. Betul Om ya? Jadi antara kolam dengan kolam itu Iya. sinkron. Iya. Jadi Satu sama lain sama satu ya. sama. Jadi kalau kita mau isi di kolam ini dan kolam ini dia jadi bisa sinkron air loss. Iya. Jadi betul-betul Sudah dirancang udah dirancang lah ya. oleh Bapak. Nah, Bapak ini yang penerusnya. Jadi Saya kalau cuman- kalau ikan itu ya F1 di rumah, ini F2-nya ya. Betul nggak Om? Betul. Nah, tapi beliau ini saya salut belajarnya mau belajar dari kesalahan itu ini belajar lah Om ya. Ya belajar Nah. terus lah kan. Saya juga masih belajar Om. terus Tidak terang. ada istilahnya kita tuh siapa guru siapa Iya, kenapa? Setiap kolam itu kolam saya berbeda, bentuk airnya apa? Bentuk Beda. airnya beda, caranya juga beda, tapi punya Om Jun juga caranya berbeda. beda-beda. Nah, cuman tujuan kita satu, pengen panen. Pengen panen, cuman caranya itu Iya. Makanya teman-teman kita mengedukasikan teman-teman, kira-kira yang masuk akal itu boleh dipraktikkan, ya kan? Kalau nggak masuk akal ya silahkan lah Om ya. ya cuman Kita- satu aja apa kalau untuk bikin kolam mau lebar, panjang, kedalaman Iya, itu tergantung dengan pribadi masing-masing betul. dengan lahan yang akan dibikin. Iya. Kalau dia pengen lahannya tanah lahan dia mungkin ada 15, ada Iya. 50 meter, mungkin itu Iya. bisa jadikan berapa meter, Iya. misalnya dari 20 misalnya bikin 18. Nah, mungkin lebar nanti bisa mungkin 7 atau 8. Iya. Jadi tergantung orang lah, Kita tunggu orangnya, seleranya Om ya. seleranya lah, Ada yang- kedalamannya nah, juga. kalau di sini kan kita kan kolam, kalau kayak punya Om John ini kan seperti kolam industri juga, cuman dia bentuknya 7 12. Kenapa? Mungkin maksimalnya untuk ngecekkan lebih enak Om lebih ya. awet, Lebih enak kita. nyaman, lebih terkontrol. Iya. Kalau biasanya kan ada juga ya teman-teman kita yang kolamnya lebarnya 10 atau 7 8, panjangnya sampai 30. Itu ngontrolnya kalau menurut saya agak sulit ya Om ya. Dan lagi pula kan kalau kolam yang berpetak seperti ini, Mm-mm. kalau ada ikan satu kolam sakit, kolam Iya. sebelah nggak sakit. Tapi Jadi dia cuma kolam ini aja sakit, yang Iya. ini enggak. Gitu. bocor nggak sebelah Om? Dia los, ada pipa di tengah los. Oh, berarti tanahnya itu betul-betul nggak bocor ya? Enggak, kalau tanah enggak. Tanah nggak bocor ya? Udah enggak. Makanya tadi kita lihat ya di part pertama, waktu pada saat kita pengumpulan ikan itu betul-betul air sebelah itu lain, sebelahnya lain Om ya. Nah teman-teman lihat sendiri ya, yang belum nonton di part pertama, nah teman-teman juga bisa lihat kita lagi kasih makan ikannya, dari kolam sebelah itu lain airnya, kolam sebelahnya juga lain. Ya, Nah itu aja ya. Nah mungkin ini saja dari kami, saya juga terima kasih banyak Om sudah memberikan meluangkan waktu, bahkan udah basah-basah rela terjun ke Sungai Kapuas, pengen tahu nih ya sirkulasi airnya seperti apa, mesinnya apa, gimana mesin ya. itu ada di situ. Ya mesinnya ada juga di sini ya. Nah di sini bukan kami berarti kami tahu, tidak Om ya, kami juga masih banyak belajar, masih belajar kita nih bro ya, masih belajar, masih banyak yang kita belum tahu, Tentang tapi ikan, kita akan memberikan suatu edukasi, memberikan apa ya, pemahaman, kedua kita memberikan pengalaman lah Om ya, pengalaman lah, Nah, tukar pikiran lah. tukar pikiran lah, kita sharing lah di sini ya, Sharing lah. sharing di sini, terutama untuk kolam arwana super red seperti apa ya, kami di hulu ini ya seperti ini. Mungkin teman-teman yang di luar sana di luar Kalimantan juga harus Beda lagi. Kenapa? Menyesuaikan tempat ya, Ya. tempatnya seperti apa dan cuacanya juga harus Om ya. Karena kalau kolam ini cuaca sih yang sangat Ya. bahaya. Kita ini kan ibaratnya bermain dengan alam, Ya, betul Om? Kita nggak tahu kapan ikannya bawa, betul nggak? betul. Mau bawa nggak di situ, ya kan? Mm-mm. Jangan, kalau saya dulu ya pastilah kita buat kolam, kita masuk kolam pasti kita pengennya ikan itu beranak.
tapi tidak semudah ya dipikirkan. kita pikirkan nih ikan arwana super red ini bisa beranak. Bisa 10 tahun, Nah, bisa 15 tahun, iya. bisa 7 tahun. bahkan paling muda itu pernah kita dengar ada juga ya 2 tahun 8 bulan itu udah produksi itu Om. Udah ada yang produksi. Sudah ada yang pernah dengar sih. Udah dengar lah. Ada Om, punya keluarga saya juga ada 2 tahun 8 bulan, hampir 3 tahun lah. Iya, iya, iya. Nah, punya saya sendiri di kolam itu 3 tahun lebih. Tahun kemarin udah produksi Om. Sekarang udah 4 tahun lebih. Hampir 5 tahun lah. Alhamdulillah semua Nah, ya. alhamdulillah. Berkat perjuangan dan doa seperti lagu Romai Rama betul nggak, Om? Yang jelas kan kita tuh mau kerja keras, Iya. terus mau berusaha, Iya, jangan banyak nyerah, iya. jangan banyak ngeluh. Ya, pasti kita bertanya juga dengan teman-teman yang ada Nah, kolam, sharing juga sharing kita. lah, ambil Jangan yang malu bertanya, sesat betul. di jalan Sesat di lah. jalan lah. Ya kan, kita ini udah sama-sama ibaratnya udah pernah merasakan ikan yang sakit, yang mati apa sih itu dah lah. Ya, Tapi betul. kalau kita pikirkan ya Nggak nggak habis-habis, kita nggak akan bisa maju, tapi kita belajar dari suatu Kesalahan. kesalahan. Oke, hanya itu saja dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, jangan lupa deh Pom, subscribe. Like dan Subscribe. Subscribe. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe ya. Oke. Like. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sekali lagi wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.